Baik, bertemu lagi dengan saya dalam pengayaan mata kuliah Bahasa Inggris Universitas Terbuka. Eh, dalam pengayaan ini kita akan belajar dari BMP, buku materi pokok, yang mana buku materi pokok itu hanya bisa diakses secara online melalui RBV, ruang baca virtual. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan RBV dan sedikit tentang materi bahasa Inggris formal dan informal. Untuk pertama-tama, silakan ketik RBV UT. Lalu pilih yang paling atas ini. Oke, kemudian ini nanti untuk membuka bukunya memerlukan akses. Aksesnya bisa melalui ini, user mahasiswa, password UT Peduli. Atau bisa melalui akun UT masing-masing, akun e-learning masing-masing. Caranya bisa langsung dicari dengan kode mata kuliah, seperti bahasa Inggris menggunakan kode MKWI 4201. Atau bisa juga dibuka melalui jurusan, misalkan ilmu administrasi bisnis. Nah, lalu tinggal dicari kodenya MKWI, nah bahasa Inggris. Kemudian diklik, buka. Nah, seperti ini. Ini buku materi pokok yang perlu dipelajari dalam pembelajaran mata kuliah bahasa Inggris. Oke, full text. Username bisa melalui akun UT masing-masing atau ini tadi mahasiswa dengan password UT Peduli. Oke, ini sudah berhasil masuk. Nah, di sini ada mulai daftar isi sampai modul 8 dan 9. Kita sekarang sesi 1 mempelajari modul 1. Pada modul 1 ini terdapat 28 halaman yang perlu Anda baca. Oke, di sini dua cara berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Di sini dijelaskan, nah ini bahasa informal dan bahasa formal, formal maupun informal. Nah, ini sedikit penjelasan bahasa informal atau tidak formal atau bahasa kasual. Bahasa tidak formal ini kalau di dalam bahasa Indonesia ya seperti bahasa-bahasa yang tidak baku. Bahasa yang biasa diucapkan antara teman, kemudian pokoknya bahasa yang tidak sesuai dengan KBBI, bahasa yang biasa digunakan. Ini silakan dibaca. Kemudian di sini dibahas juga perbedaan bahasa kasual dan bahasa formal, formal dan informal. Di sini ada contoh bahasa Inggris, frasa bahasa Inggris. Silakan Anda kira-kira ini mana yang formal dan mana yang kasual atau informal. Nanti dia baliknya ada jawabannya, sudah ada jawabannya sendiri. Kemudian pentingnya percakapan dan pembicaraan kasual, ciri-ciri bahasa kasual. Nah, ciri-ciri bahasa kasual di sini ada 5. Ada 5 penyingkatan, kata-kata slang atau populer, singkatan, klise, maupun yang satu lagi kolokwialisme. Kolokwialisme. Nah, silakan difahami. Kemudian topik-topik percakapan dan pembicaraan kasual. Nah, ini topik yang bisa dipakai informal. Dan cara memulai percakapan dan pembicaraan kasual. Kemudian nah ini list useful vocabulary, daftar vocab yang bermanfaat, casual, informal. Ini atir, clothes, impulsive, spontaneous, dan lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada tes formatif, ada ringkasan materi, kemudian ada tes formatif. Silakan dijawab, dikira-kirakan. Tapi tes yang di sini ini bukan termasuk yang ada di e-learning, yang harus dijawab yang ada di e-learning nanti.
Kemudian di selanjutnya ada ini, bahasa formal dan bisnis. Di sini bahasa formal atau bahasa baku itu biasa digunakan dalam kepentingan-kepentingan yang secara resmi seperti di sekolah, kemudian di pekerjaan, dan lain-lain. Itu membutuhkan bahasa resmi, menyusun bahasa, kemudian formal dan informal, perbandingan contoh kalimat yang formal dan informal. Silakan dibaca, dipahami, kemudian di akhir nanti ada tes formatif 2, silakan dikerjakan supaya Anda bisa mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.